Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Aisyah. Aku seorang sarjana dengan mimpi yang melangit, siap menaklukkan dunia dengan kecerdasanku. Namun, takdir yang kuharapkan indah justru menjebakku dalam sebuah perjanjian kuno. Pekalongan, kota kelahiranku, tiba-tiba menjadi saksi bisu kehancuran hatiku. Aku dipaksa menerima perjodohan dengan seorang pria dari pesantren di luar Jawa. Aku berteriak, aku meronta, karena aku tahu, semua yang kubangun akan runtuh. Aku sudah membayangkan wajah seorang ulama muda yang berwibawa. Tapi kenyataannya, perkenalan pertama itu justru melumat habis harga diriku, karena ternyata jodohku adalah seorang tukang sampah. Bagaimana aku bisa bertahan hidup? Dan apa rahasia di balik perjodohan kejam ini? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Aku adalah Aisyah. Namaku seindah kisah-kisah di buku yang selalu kubaca. Tapi takdirku, jauh sekali dari kata indah. Aku tumbuh besar di Pekalongan, kota batik yang ramai, dengan cita-cita setinggi langit. Sebagai lulusan terbaik di jurusan manajemen, aku bermimpi menjejakkan kaki di kantor-kantor pencakar langit Jakarta, atau paling tidak, mendapatkan beasiswa S2 di luar negeri. Dunia, bagiku, adalah kanvas yang siap kuwarnai dengan keberhasilan. Setiap hari, yang kunggah di media sosial adalah foto-foto estetik dari buku-buku motivasi, quotes tentang self-development, dan outfit kerjaku yang sudah kusiapkan. Hidupku terstruktur, on schedule, dan penuh perencanaan. Aku ingin menikah dengan seseorang yang setara, seorang profesional muda, yang bisa menjadi partner untuk meraih ambisi, bukan seseorang yang justru membatasiku. Semua impian itu, semua estetik yang kubangun, hancur lebur di suatu sore yang mendung. Ayahku, seorang pengusaha batik yang terpandang di Pekalongan, memanggilku ke ruang tengah. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya, dan di tangannya tergenggam sebuah amplop coklat tebal yang disegel dengan lambang sebuah pesantren. Aisyah, ayah memulai. Suaranya berat dan tak terbantahkan. Ada amanah yang harus ayah penuhi. Jantungku berdebar tak enak. Aku tahu, ketika ayah bicara tentang amanah, itu berarti sesuatu yang berkaitan dengan janji suci dan ketaatan. Ayahku sangat menjunjung tinggi tradisi dan perkataan gurunya. Seorang kiai sepuh yang sudah lama wafat. Apa itu, Yah? Tanyaku, berusaha menenangkan diri. Ayah meletakkan amplop itu di meja. Ayah sudah menjodohkanmu. Kepalaku langsung pusing. Rasanya seperti ada petir menyambar di siang bolong. Aku menatap ayah tak percaya. Menjodohkan? Di era modern seperti ini? Setelah aku berjuang mati-matian untuk menjadi wanita mandiri, kini nasibku ditentukan oleh sebuah janji masa lalu? Dijodohkan dengan siapa? Yah? Suaraku tercekat, berusaha keras agar air mata ini tidak tumpah. Ayah menghela napas panjang. Dengan putra sahabat ayah, seorang kiai dari Lombok. Dia pemuda saleh, didikan langsung dari sana, dan kini sedang belajar hidup di pesantren Al-Ikhlas, Tegal. Ayah menjelaskan dengan nada final. Tapi, Yah, aku punya rencana. Aku baru saja dipanggil wawancara di Jakarta. Aku tidak mau menikah dengan orang yang bahkan tidak kukenal. Teriakku, tidak lagi mampu menahan emosi. Aku merasa kebebasanku dirampas secara brutal. Ayah menghela napas panjang. Aisyah, ini bukan hanya soal ayah. Ini soal janji yang menyangkut kehormatan. Lagi pula, dia bukan orang sembarangan. Dia seorang gus, calon penerus pesantren besar. Dia sedang menjalani riadoh, latihan spiritual, di sana. Kata-kata, gus, kiai, dan pesantren, seharusnya membuatku tenang, atau paling tidak, membuatku merasa terhormat. Tapi aku justru merasakan kehampaan yang luar biasa. Bagiku, itu hanya berarti satu hal.
Aku harus mengubur ambisiku, meninggalkan gemerlap kota, dan terjebak dalam kehidupan yang sama sekali tidak kuinginkan. Selama seminggu penuh, aku mengurung diri. Aku mute semua notifikasi media sosialku, karena rasanya sangat munafik membaca quotes motivasi ketika aku sendiri sedang dipaksa oleh takdir. Aku berdebat dengan ayah setiap hari, mengeluarkan semua argumentasi logis dan emosional yang kumiliki, tapi ayah tetap teguh. Kau akan bertemu dengannya lusa. Kalian akan bertunangan secara sederhana. Putus ayah. Aku hanya bisa menangis. Menatap pantulan diriku di cermin. Seorang sarjana ambisius yang kini harus tunduk pada sebuah perjodohan. Aku sudah siap membayangkan jodohku nanti. Seorang gus muda yang berwibawa. Mungkin seorang dosen agama. Atau setidaknya, seseorang dengan penampilan rapi dan cerdas yang bisa kubanggakan. Aku hanya bisa berharap. Berharap Allah memberiku sedikit kebahagiaan di tengah kehancuran ini. Harapan itu bertahan, sampai pertemuan yang ayah janjikan benar-benar tiba. Aku datang ke pesantren Al-Ikhlas di Tegal dengan hati yang berat, mengenakan gamis terbaik yang kupunya, dan wajah yang sudah kupoles sedemikian rupa agar terlihat tenang dan elegan, meskipun hatiku meraung. Sesuai arahan ayah, kami datang di sore hari. Pesantren ini lumayan besar, dengan gedung-gedung yang tampak tua tapi terawat. Aku membayangkan calon suamiku, yang katanya seorang gus dari keluarga ki besar, akan menyambut kami di ruang tamu kehormatan, didampingi pengasuh pesantren yang berwibawa. Namun, kami hanya dipersilakan menunggu di sebuah pos keamanan sederhana. Setelah menunggu sekitar setengah jam, seorang santri senior menghampiri kami. Mohon maaf, Ki pengasuh sedang ada tamu penting. Kami hanya diamanahi untuk mengantar Nona Aisyah bertemu dengan calon suaminya, Gus Ridwan. Di mana dia? Tanyaku. Suaraku terdengar dingin. Dia ada di area belakang, sedang menyelesaikan tugasnya. Mari, saya antar, jawab santri itu, dengan sedikit nada ragu. Kami berjalan melintasi lorong yang sejuk, melewati dapur umum, dan akhirnya sampai di area paling belakang pesantren. Area itu adalah tempat penampungan sampah, tempat pembuangan akhir untuk sisa-sisa makanan, dedaunan, dan segala macam kotoran. Udara di sana langsung menyengat, membuatku refleks menutup hidung dengan selendang. Di sana, di tengah tumpukan karung-karung kotor dan aroma tak sedap yang menusuk, ada seorang pemuda. Dia mengenakan kaos oblong yang sudah belel, sarung lusuh yang digulung sebatas lutut, dan tangannya berlumuran lumpur hitam yang lengket. Wajahnya berkeringat, rambutnya basah karena tetesan keringat, dan di tangannya ia memegang sebuah garu besar. Dia sedang menyusun karung-karung itu ke atas sebuah gerobak kayu. Itu. Aku tidak bisa menyelesaikan kalimatku. Tenggorokanku tercekat. Santri senior itu menunduk. Itu. Gus Ridwan, calon suami Nona Aisyah. Dia sedang piket mingguan. Dia ditugaskan di sini sebagai mutawali an-naf, petugas kebersihan dan sampah, selama riadohnya. Aku merasa dunia di sekelilingku berputar. Apakah ini lelucon? Apakah Allah sedang menghukumku karena aku terlalu ambisius? Seorang gus, calon penerus kiai, yang kuharapkan bisa menjadi kebanggaanku, ternyata tukang sampah? Dia, si tukang sampah itu, menyadari kedatangan kami. Dia meletakkan garunya, menghapus keringat di wajahnya dengan punggung tangan, dan segera berjalan mendekat. Langkahnya kikuk, wajahnya menunduk dalam-dalam, penuh rasa malu. Assalamualaikum, sapanya. Suaranya pelan dan serak. Dia sama sekali tidak berani menatapku. Aku hanya berdiri kaku, menggigit bibirku sampai sakit. Garuku? Itu nama alat yang dia pakai. Bukan mobil, bukan laptop, bukan kantor, tapi garu. Tiba-tiba, aku mendengar bisikan dari dua santri di dekat bak sampah, dan bisikan itu terasa seperti sambaran petir yang kedua. Lihatlah, kasihan sekaligus Ridwan. Sudah kerja keras di sini, dapat istri cantik, tapi pasti nanti pernikahannya tidak bahagia. Anak gadis kota seperti itu mana sudi punya suami tukang sampah. Iya, benar. Padahal, dia yang paling sederhana di sini. Tapi lihat,
Calon istrinya saja sudah menutup hidung begitu. Aku memang refleks menutup hidung, dan bisikan itu membuatku merasa sangat terhina. Bukan hanya status Ridwan yang memalukan, tapi kini aku juga dipermalukan oleh pandangan orang lain. Aku tidak sanggup lagi. Aku berbalik. Air mata yang selama ini kutahan tumpah ruah. Aku berjalan cepat, tanpa mempedulikan ayah yang memanggilku. Saat kami sudah jauh dari area sampah, aku meledak. Aku tidak peduli pada sopan santun, tidak peduli pada kehormatan ayah. Ayah, apa-apaan ini, yah? Apa ini hukuman untuk Aisyah? Apa dosa Aisyah sampai harus dijodohkan dengan tukang sampah? Teriakku histeris. Aisyah, jaga bicaramu. Dia seorang santri yang sedang berjuang. Ayah membentak, berusaha meredam emosiku. Berjuang, katamu? Berjuang mengurus sampah? Bagaimana aku bisa hidup? Bagaimana aku bisa punya mimpi? Kalau suamiku adalah orang yang bahkan tidak bisa kubanggakan di depan teman-temanku, yah? Aku malu. Aku merasa hancur. Aku menangis sejadi-jadinya, merasa semua yang kubangun selama ini runtuh. Ayah hanya terdiam, wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Dia tidak membujukku, hanya menatapku dengan tatapan yang membuat hatiku sedikit bergetar karena rasa bersalah. Tapi rasa malu dan kecewa itu jauh lebih besar. Malam itu, dalam perjalanan kembali ke Pekalongan, aku tahu satu hal, pernikahan ini akan terjadi. Aku tidak bisa melawan ayah, tapi aku berjanji pada diriku sendiri, bahwa aku tidak akan pernah benar-benar mencintai Ridwan. Tidak, selama dia masih berlumuran lumpur dan berbau sampah. Malam itu, aku tidak tidur. Aku menatap cincin tunangan yang ayah pakaikan paksa di jari manisku. Cincin itu terasa dingin, seperti nasibku. Hanya batu perak sederhana, jauh dari kilaunya emas yang selama ini kuimpikan. Pernikahan itu akhirnya terjadi 2 minggu kemudian, di sebuah masjid sederhana di Pekalongan. Ayahku memang terpandang, tapi Ridwan tidak membawa banyak rombongan. Hanya beberapa santri senior, kiai pengasuh, dan seorang wali dari pihak Lombok. Tidak ada kemewahan, tidak ada tamu besar dari Hof pesantren. Semua terasa sunyi, dingin, dan memalukan. Puncak dari kehinaan itu terjadi di acara resepsi kecil. Teman-temanku, para lulusan sarjana yang kini bekerja di bank dan startup, datang dan mengucapkan selamat. Tapi mata mereka penuh rasa iba, bahkan beberapa terang-terangan menunjukkan cibiran. Sambil memelukku, salah satu teman dekatku berbisik. Syah, are you sure? Kenapa kamu rela? Dia cuma cleaning service di pesantren, kan? Gimana nanti kalau diajak gathering kantor? Kamu mau bilang apa? Aku hanya tersenyum kaku, tapi kata-kata itu menusuk tepat di jantungku. Cleaning service. Ya, begitulah status barunya. Aku, Aisyah, istri dari cleaning service pesantren. Saat Ridwan duduk di sampingku, ia tampak rapi dalam balutan jas, tapi aura minder dan canggungnya sangat jelas. Dia menunduk hampir sepanjang waktu. Ketika ia menyalamiku dan berbisik ijab kabul yang sah, aku merasakan tangannya yang kasar, tangan yang sama yang tadi pagi masih menggenggam garu. Aku menarik tanganku secepat mungkin. Kami pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil yang sudah disiapkan ayah. Rumah itu terasa asing, dingin, dan kotor. Jauh dari rumahku di Pekalongan yang mewah. Ridwan, tentu saja, kembali ke aktivitasnya di Tegal, karena riadohnya belum selesai. Dia hanya pulang ke rumah kami setiap weekend. Malam pertama kami adalah malam yang paling menyakitkan. Kami duduk di ruang tamu yang temaram. Aku menjaga jarak, duduk di sofa yang terpisah. Keheningan terasa sangat berat, dipenuhi oleh emosi yang membeku. Aisyah, Ridwan memanggil namaku. Suaranya sedikit bergetar. Aku tidak menoleh. Apa? Saya tahu, kamu tidak bahagia. Saya tahu, kamu terpaksa. Kata-kata itu, yang seharusnya terdengar tulus, justru membuatku semakin marah. Kalau kamu tahu, kenapa kamu mau? Kenapa kamu tidak menolak?
Kenapa kamu merusak hidup dan impianku? Tanyaku. Air mata mulai menggenang. Ridwan diam sebentar. Dia menarik napas dalam-dalam. Saya tidak merusak impianmu, Aisyah. Saya hanya menuruti takdir Allah dan menunaikan amanah orang tua saya. Amanah apa? Amanah untuk jadi tukang sampah. Cecarku. Kata-kata itu keluar begitu saja, tajam dan kejam. Wajah Ridwan terlihat sangat sakit, tapi dia tidak marah. Dia hanya menundukkan kepalanya, menyembunyikan matanya dariku. Bukan. Amanah untuk menjadi seorang suami yang baik, meski harus memulai dari tempat yang paling rendah. Menjadi suami yang baik tidak perlu jadi tukang sampah, Ridwan. Menjadi suami yang baik berarti bisa membanggakan istrinya. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Ridwan akhirnya mendongak. Matanya yang teduh menatapku lurus. Ada semburat kesedihan yang tak terhingga di sana. Kalau begitu, izinkan saya membanggakanmu dengan cara saya. Saya akan buktikan. Status tidak akan pernah menghalangi niat tulus. Saya akan mencintaimu, dan saya akan menjagamu. Ucapnya, penuh janji. Aku hanya mendengus sinis. Menjaga? Dengan gaji seberapa? Dengan bau sampah yang menempel di baju setiap hari? Aku berdiri. Maaf, Ridwan. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa menerima takdir ini secepat itu. Saya akan tidur di kamar sebelah. Tolong, jangan dekati saya. Saya belum siap. Aku langsung masuk ke kamar sebelah, menguncinya, dan menangis di balik bantal. Aku merasa sangat jahat, tapi aku juga merasa sangat terhina. Aku tahu, aku melukai hati Ridwan, tapi dia juga melukai harga diriku. Malam itu, aku tidur sendirian, memeluk impian yang sudah mati, dan menolak sentuhan Ridwan, suami sahku, yang sama sekali tidak kudambakan. Minggu-minggu pertama pernikahan kami terasa seperti neraka yang sunyi. Ridwan akan datang dari Tegal setiap hari Jumat sore, dan kembali ke pesantren di hari Minggu sore. Selama 2 hari itu, aku dan dia hidup seperti 2 orang asing di bawah satu atap. Aku terus menjaga jarak, jarang bicara, dan selalu menghindar dari sentuhannya. Aku memilih menghabiskan waktu dengan melamun atau sibuk dengan ponselku, berpura-pura masih punya dunia yang lebih menarik di luar sana. Aku sangat jahat padanya. Aku memasak hanya untuk diriku sendiri, meninggalkan piring kotor di wastafel, dan selalu menjawab pertanyaannya dengan nada datar. Ridwan tidak pernah mengeluh. Dia hanya diam, menerima semua perlakuanku dengan wajah yang selalu menunduk. Tapi, ada hal-hal kecil yang mulai membuat hatiku, yang membeku ini, sedikit terganggu. Setiap hari Jumat, saat aku pulang kerja sambilan, rumah kontrakan yang aku tinggalkan berantakan itu tiba-tiba sudah rapi. Lantai sudah dipel bersih, cucian sudah dijemur. Bahkan piring kotor yang sengaja kutinggalkan sudah dicuci dan disusun rapi. Awalnya, aku berpikir itu adalah cleaning service panggilan dari ayah. Tapi aku tidak pernah melihat ada orang lain datang. Lalu, pada suatu pagi di hari Sabtu, aku bangun kesiangan. Ketika aku keluar kamar, Ridwan sudah tidak ada. Aku melangkah ke dapur untuk membuat kopi. Di samping cangkirku, aku menemukan sesuatu. Setangkai bunga liar berwarna ungu. Bunga itu sangat sederhana, diambil dari semak-semak di pinggir jalan. Di sebelahnya, ada secari kertas kecil bertuliskan tangan. Semoga harimu seindah warna bunga ini, Aisyah. Aku tertegun. Bunga itu bukan mawar mahal, tapi sentuhan sederhananya membuat mataku terasa panas. Aku meremas kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah, sambil berkata pada diriku sendiri, dasar murahan. Bunga seperti ini tidak akan mengubah apapun. Namun, setiap akhir pekan, bunga itu selalu ada. Kadang ungu, kadang putih, kadang hanya daun unik yang indah. Selain itu, ada satu hal lagi yang aneh. Ridwan memang berprofesi sebagai tukang sampah di pesantren, tapi anehnya, setiap kali dia pulang, dia selalu bersih. Dia memang membawa bau tanah dan keringat saat masuk pertama kali. Tapi setelah mandi, dia sama sekali tidak berbau sampah.
Dia bahkan selalu tercium aroma sabun mandi herbal yang wangi dan segar. Pada suatu malam, aku terbangun karena haus. Aku melihat lampu dapur menyala. Aku mengintip. Ridwan sedang duduk di lantai dapur, bukan di meja. Dia sedang memoles sepatu kulit hitamnya. Sepatu yang sama yang dia pakai saat akad nikah. Dia memolesnya dengan sangat teliti, sampai sepatu itu mengilap seperti cermin. Di sebelahnya, ada tumpukan pakaian kotornya. Dia memilah-milah pakaian itu dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang tertinggal. Lalu dia memasukkan pakaiannya ke dalam ember dan mencucinya sendiri, dengan tangan. Aku melihatnya, dan hatiku terasa perih. Seorang, Gus, dari keluarga Ki besar, yang seharusnya dilayani, justru mencuci pakaiannya sendiri dan memoles sepatunya di lantai dapur kontrakan. Kenapa dia serendah hati ini? Saat dia selesai, dia berdiri. Tiba-tiba, dia mengucapkan sesuatu. Allah Maha Besar, terima kasih untuk hari ini. Dan maafkan hamba, karena belum bisa menjadi suami yang utuh. Dia tidak tahu aku mendengarkan. Tapi kata-kata itu, diucapkan pelan dan tulus, membuatku terhenyak. Dia meminta maaf pada Allah, bukan pada diriku. Itu membuatku sadar bahwa kerendahan hati Ridwan adalah tulus, bukan pura-pura. Aku kembali ke kamar. Air mata menetes di pipiku. Aku merasa hatiku mulai terbelah. Satu sisi masih berteriak karena harga diri, tapi sisi lain mulai merasakan benih rasa kasihan yang bercampur dengan kekaguman yang membingungkan. Aku membenci diriku karena mulai terbiasa dengan aroma sabun yang selalu ia bawa, dan dengan kehadiran bunga liar yang setiap pagi menanti di meja. Rasa kasihan dan kekaguman yang samar itu terus tumbuh, menjadi konflik batin yang menyiksaku. Aku masih membenci takdir ini, tapi aku mulai merasa sangat bersalah atas perlakuanku pada Ridwan. Puncaknya terjadi pada suatu Sabtu sore, di pasar tradisional Pekalongan yang ramai. Aku sedang membeli beberapa bahan makanan, ditemani Ridwan. Dia berjalan di belakangku, menjaga jarak, seperti bodyguard yang tidak terlihat. Aku membiarkannya, karena aku masih malu jika ada temanku yang melihat kami berjalan berdua. Tiba-tiba, aku berpapasan dengan Tante Rina, istri dari rekan bisnis ayah yang terkenal suka bergosip. Tante Rina menghentikanku, matanya menyapu penampilanku dari atas ke bawah, lalu berhenti pada Ridwan yang berdiri dengan kepala menunduk. Aisyah, sudah lama tidak bertemu. Ini suamimu, ya? Tanyanya. Suaranya sengaja dikeraskan agar didengar orang-orang di sekitarnya. Aku tersenyum kaku. Iya, Tante. Kenalkan, Ridwan. Tante Rina tidak menyalami Ridwan, hanya menatapnya dengan pandangan meremehkan. Oh, jadi ini yang katanya Gus dari pesantren? Gus yang mana? Tuh, kok bajunya lusuh begitu? Gak kayak Gus-Gus yang lain. Dia lalu mendekat padaku, berbisik keras di telingaku. Dengar-dengar, suamimu ini kerjanya cuma bersihin sampah di pesantren, ya? Astaga, Syah, sarjana kok dapat tukang sapu? Jangan-jangan dia memang tidak mampu, makanya dijodohkan ke keluarga kalian biar dapat modal. Wajahku langsung panas. Darahku mendidih karena malu dan marah. Ribuan pasang mata di pasar seolah menatapku, menertawakan nasibku. Rasa kehinaan itu kembali datang, menusuk lebih dalam dari sebelumnya. Aku sudah siap membela diri, atau bahkan memaki Tante Rina. Tapi sebelum aku sempat membuka mulut, Ridwan bergerak. Ia maju selangkah, meletakkan tangannya di pundakku, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, dia menatapku, bukan menunduk, dengan mata yang penuh ketenangan. Dia kemudian memandang Tante Rina, bukan dengan amarah, tapi dengan wibawa yang luar biasa yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapannya begitu teduh, tapi tajam, membuat Tante Rina yang cerewet langsung terdiam. Maaf, Tante, kata Ridwan, suaranya pelan tapi tegas, dan fasih. Saya memang bukan seorang Gus yang pandai berbicara soal materi. Tapi saya tahu, tugas seorang suami adalah menjaga kehormatan istrinya. Saya bekerja di pesantren, dan saya membersihkan semua kotoran yang ada di sana, agar tempat itu layak menjadi tempat ibadah.
Kalau tante menganggap itu rendah, itu hak tante. Tapi di mata Allah, pekerjaan yang tulus lebih mulia daripada perkataan yang hanya bisa menghina dan menjatuhkan orang lain. Dia diam sejenak. Atmosfer di sekitar kami mendadak hening. Sekarang, permisi, tante. Istri saya butuh didampingi. Setelah mengucapkan itu, Ridwan tidak menunggu jawaban Tantrina yang tampak terkejut dan sedikit pucat. Dia langsung menggenggam tanganku. Kali ini, dia menggenggamnya dengan erat, dengan kepercayaan diri yang mutlak. Aku bisa merasakan kehangatan tangannya. Tangan yang kasar tapi memberikan rasa aman yang tak terduga. Dia menarikku menjauh dari keramaian, tanpa peduli pada pandangan orang-orang. Aku berjalan di sampingnya. Jantungku berdebar kencang. Itu adalah kali pertama dia membelaku di depan umum. Kata-katanya tidak menggunakan harta atau status, tapi menggunakan kehormatan dan agama, dan itu sangat berwibawa. Ketika kami sampai di rumah, aku langsung menghadapinya. Kenapa kamu tadi bicara seperti itu? Tanyaku, suaraku masih tercekat. Ridwan hanya tersenyum tipis. Saya sudah berjanji untuk menjagamu, Aisyah. Saya tidak peduli orang menganggap saya ini apa. Tapi tidak ada satu orang pun yang boleh membuat istri saya menangis atau merasa malu. Itu sudah janji saya pada Allah. Dia lalu melepaskan genggaman tanganku. Saya akan mandi. Setelah ini, kita akan mengaji bersama, ya? Aku berdiri kaku di tempat. Rasa malu yang tadi kurasakan di pasar kini berganti menjadi rasa malu yang lebih dalam. Rasa malu karena aku telah menghina suami semulia dia. Dia adalah Gus yang sebenarnya. Gus yang tidak sombong dengan statusnya, yang memilih kesederhanaan untuk mencari ketulusan. Air mata yang tumpah kali ini, bukan lagi air mata kehinaan, tapi air mata penyesalan. Aku tahu, aku telah melukai bidadari surga yang dikirim Allah untukku. Sejak kejadian di pasar itu, perlahan tapi pasti, dinding es yang kubangun di antara kami mulai mencair. Aku tidak lagi mengunci kamar di malam hari, meskipun aku masih tidur di tempat tidur yang terpisah darinya. Aku mulai menyambutnya dengan senyum kecil di hari Jumat, dan aku mulai menyisihkan uangku untuk membelikannya lauk yang enak. Hubungan kami berubah menjadi sebuah persahabatan yang canggung, namun penuh kasih sayang. Aku mulai memanggilnya, Mas Ridwan, dan dia memanggilku, Dek Aisyah. Aku juga mulai memperhatikan kebiasaan Ridwan. Dia adalah pria paling disiplin dan cerdas yang pernah kutemui. Dia membaca buku-buku agama yang tebal, berbahasa Arab dan Inggris, dengan sangat fasih. Aku melihat ia menulis kaligrafi yang indah dan rumit, seolah tangannya yang kasar itu memiliki keajaiban seni. Saat aku bertanya tentang keluarganya, Ridwan selalu menjawab dengan singkat. Ayah dan ibu saya sehat, Dek. Mereka ada di Lombok. Ayah sedang sibuk mengurus pesantren. Pesantren apa, Mas? Tanyaku penasaran. Al-Hidayah, Dek. Sebuah pesantren kecil di sana. Jawabnya, selalu merendah. Aku berusaha mencari informasi tentang pesantren itu di internet. Tapi yang kutemukan hanya beberapa foto pesantren kuno dan tua di pedalaman Lombok. Tidak ada website yang mewah. Tidak ada pemberitaan media. Hanya itu. Aku merasa lega. Karena artinya aku tidak perlu berhadapan dengan mertua yang sombong. Waktu berlalu begitu cepat. Tepat 4 bulan setelah pernikahan kami, pada suatu sore di bulan Ramadan, Ridwan mendapat telepon dari Tegal. Dia terlihat tegang dan serius. Setelah menutup telepon, dia menghampiriku. Dek, riadoh saya sudah selesai. Alhamdulillah, saya sudah diizinkan untuk pulang. Kita harus segera kembali ke Lombok. Aku mengangguk. Aku sudah siap. Aku akan menjadi istri seorang santri yang mengurus kebersihan pesantren, dan aku akan membantunya dengan kemampuan manajemenku. Aku sudah menerima takdir itu, dan aku sudah mulai mencintai Ridwan. Aku mencintai kerendahan hatinya, kesabarannya, dan keimanannya yang tak tergoyahkan. 2 hari sebelum kami berangkat ke Lombok, sepucuk surat pos tiba di rumah kontrakan kami. Amplopnya berwarna putih gading, tebal, dan sangat berkelas. Di sana terukir lambang emas yang rumit,
sebuah kaligrafi khas Arab yang indah. Surat itu ditujukan kepada YTH, Nyonya Aisyah, istri dari Gus Ridwan, calon penerus pesantren Al-Hidayah, Lombok. Aku memandanginya dengan bingung. Nyonya Aisyah, Gus Ridwan, calon penerus. Aku membuka surat itu. Isinya adalah undangan resmi, sebuah syukuran besar-besaran untuk menyambut kembalinya putra mahkota mereka dari riadohnya, dan sekaligus pengangkatan resmi Ridwan sebagai mudzir, pengelola utama pesantren. Di bagian bawah, tercantum alamat lengkap, dan ada sepotong kalimat yang membuat jantungku mencelos. Sebuah kalimat yang mengubah semua yang kupercayai selama 4 bulan ini. Kami menantikan kedatangan kalian. Keluarga besar Kiai Haji Abdullah Al-Ghozi sangat rindu pada putra tunggalnya. Kiai Haji Abdullah Al-Ghozi. Nama itu tidak asing di telingaku. Aku teringat pernah membaca namanya di koran nasional beberapa tahun lalu sebagai salah satu tokoh agama paling berpengaruh di Indonesia bagian timur. Aku buru-buru mengambil ponsel, gemetar, dan mencari namanya di Google. Layar ponselku langsung menampilkan ribuan headline dan foto. Kiai Haji Abdullah Al-Ghozi adalah pemimpin pesantren Al-Hidayah, sebuah kompleks pendidikan Islam terbesar di Lombok, yang memiliki puluhan ribu santri, dan cabang-cabang sekolah di seluruh Indonesia Timur. Foto-foto yang muncul adalah foto pesantren yang sangat megah, modern, dan luas. Jauh sekali dari foto pesantren tua yang kulihat di awal dulu. Tanganku langsung lemas. Aku menoleh ke arah Ridwan yang sedang salat di kamar sebelah. Tukang sampah pesantrenku adalah putra tunggal dari kiai besar yang sangat berpengaruh, dan pesantrennya adalah salah satu yang terbesar di Indonesia. Selama 4 bulan ini, dia telah menjalani hidup sebagai seorang petugas kebersihan, seorang mutawali anaf yang lusuh, padahal dia adalah putra mahkota yang akan mewarisi kerajaan pendidikan yang megah. Dia melakukannya dengan kerendahan hati yang tidak dapat kucerna. Dia melakukannya untuk menguji dirinya, dan mungkin untuk mengujiku. Aku merasa sangat bodoh, sangat berdosa, dan sangat hina. Perjalanan ke Lombok terasa seperti mimpi buruk yang indah. Aku tidak lagi memikirkan cita-citaku, atau apa kata orang. Aku hanya memikirkan satu hal, bagaimana aku bisa menghadapi kenyataan bahwa suamiku adalah seseorang yang begitu mulia, sementara aku telah memperlakukannya dengan begitu buruk. Kami tiba di sebuah bandara kecil di Lombok. Begitu kami keluar, kami tidak disambut oleh taksi biasa, melainkan oleh rombongan mobil hitam mewah yang tertata rapi. Puluhan santri berbaris, menyambut kedatangan kami dengan syalawat yang membahana. Mas Ridwan, yang kini mengenakan jas dan peci yang bersih, tampak memancarkan aura wibawa yang sangat kuat. Dia melangkah dengan tegak, menyalami para santri yang mencium tangannya dengan takzim. Dia bukan lagi Ridwan yang lusuh. Dia adalah Gus Ridwan, calon pemimpin yang dihormati. Kami dibawa ke pesantren Al-Hidayah. Ketika gerbang utama terbuka, aku tak sanggup lagi berkata-kata. Ini adalah sebuah mahakarya arsitektur Islam, megah, bersih, dan menenangkan. Bukan seperti foto pesantren tua yang kulihat di Google. Di halaman utama, semua orang berkumpul. Para kiai, ibu-ibu nyai, dan ribuan santri. Kami berjalan di atas karpet merah menuju panggung kehormatan. Di sana, duduklah sepasang suami istri yang berwibawa. Wajah mereka memancarkan ketenangan dan nur, cahaya, yang luar biasa. Itu pasti Kiai Haji Abdullah dan Nyai Ratu, mertuaku. Mereka menyambut Ridwan dengan pelukan haru. Kemudian, Kiai Abdullah menghampiriku. Menantu Kiai, sapanya. Suaranya lembut tapi menggetarkan. Selamat datang di rumahmu. Aku hanya bisa menunduk, menangis tertahan. Aku merasa tak pantas disebut menantu. Acara syukuran dimulai. Ribuan mata tertuju pada kami. Kemudian, Kiai Abdullah maju ke mimbar. Dia berpidato, dan di tengah pidatonya, dia mulai menceritakan kisah Ridwan. Anak saya, Ridwan, telah kembali setelah menyelesaikan riadoh terberat yang pernah saya minta. Saya mengirimnya ke sebuah pesantren lain, untuk menjadi petugas kebersihan. Tujuannya hanya satu, saya ingin dia tahu,
bahwa harta dan status tidak bisa membeli kehormatan. Saya ingin dia melatih kerendahan hati sampai ke titik nol. Saya ingin dia menemukan istri yang mencintai kebersihan hatinya, bukan gelarnya. Kiai Abdullah menoleh ke arahku. Senyumnya penuh makna. Dan kalian lihat sendiri, siapa yang dinikahinya? Seorang putri yang cantik dan cerdas. Saya tahu, ia pasti sudah mengalami ujian berat. Tapi, Aisyah, alhamdulillah, kamu bertahan. Kamu menerima anakku saat ia berlumuran kotoran, saat ia berbau sampah. Itu adalah bukti ketulusan yang sesungguhnya. Semua mata tertuju padaku, tapi aku tidak merasa malu lagi. Aku hanya merasa penyesalan yang mendalam. Kiai Abdullah salah. Aku tidak menerimanya. Aku menolaknya. Aku menghinanya. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Di hadapan ribuan orang, aku berlutut di bawah panggung, memeluk kaki Ridwan yang berdiri di depanku. Aku menangis sejadi-jadinya. Menangis karena semua rasa bersalah yang selama ini kutahan. Mas Ridwan, rintihku. Isak tangisku menggema di speaker. Maafkan saya. Maafkan saya yang jahat. Saya menghinamu. Saya meremehkanmu. Saya istri yang buruk. Aku merasakan tangan kasarnya. Tangan yang sama yang dulu memegang garus sampah, kini menyentuh kepalaku. Dia mengangkatku, memaksaku berdiri, dan menatapku lurus. Matanya yang teduh, yang selalu menatapku penuh kesabaran, kini memancarkan air mata haru. Aisyah, lihat saya. Bisiknya, suaranya serak. Saya sudah tahu. Saya tahu kamu marah. Saya tahu kamu terpaksa. Tapi kamu datang. Kamu bertahan. Kamu mulai menerimaku. Itu sudah cukup, Dek. Dia tersenyum tulus. Senyum yang paling indah yang pernah kulihat. Saya tidak butuh minta maafmu, Aisyah. Saya hanya butuh satu hal. Hati yang tulus menerima saya apa adanya. Sekarang, ayo kita bangun mimpi itu bersama. Kamu adalah Nyai Aisyah dari pesantren Al-Hidayah. Gunakan kecerdasanmu. Gunakan gelar sarjanamu. Kita akan memimpin bersama, dengan kerendahan hati yang sudah kita pelajari. Dia menggenggam tanganku di hadapan ribuan orang. Genggaman itu penuh janji, penuh cinta, dan penuh barokah. Tangan kasar itu kini terasa seperti pegangan hidupku. Pegangan takdir yang tak lagi kutangisi, melainkan kusyukuri. Aku menutup mata, menghirup aroma sabun segar yang selalu ia bawa, dan berbisik dalam hati. Ya Allah, terima kasih atas skenariomu yang indah dan menyakitkan ini. Saya siap menjadi makmumnya, seumur hidup.